Kabupaten Kepulauan Riau, 73 Kabupaten Maluku Barat Daya, dan 117 Kabupaten Seram bagian timur akan segera dimulai. Kepada para pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, calon pihak terkait dan atau kuasanya, Bawaslu, dimohon untuk memasuki ruang sidang. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Perkara 73 yang mulia, hadir di persidangan ini Bapak Aner Leonufna, anggota KPU Maluku Barat Daya, dan didampingi oleh saya sendiri, Nasrullah, kuasa hukum, dan hadir secara online ada Christian El Talupor, anggota KPU, dan Jakob Alupati Demi, ketua KPU Maluku Barat Daya. Demikian yang mulia. Ada ketua yang hadir lewat daring yang mulia. Yang mana orangnya? Di tengah yang mulia. Di tengah itu KPU Pusat, KPU RI, kok ditunjuk-tunjuk nanti enggak. Barat Daya. Mana? Siapa namanya, Pak? Yakob Alupati Demi yang mulia. Pak Yakob mana, Pak Yakob? Yakob? Enggak ada juga. Yang sementara berdiri itu yang mulia. Berdiri. Ya. Pak Yakob betul saudara ketua KPU Maluku Barat Daya. Suaranya nggak bisa ya. Betul, Pak? Nggak bisa dikeluarkan suaranya. Bagian tadi nggak ada suaranya. Izin yang mulia. Iya. Saudara ketua KPU Maluku Barat Daya. Benar yang mulia. Ini yang hadir di persidangan komisioner saudara namanya siapa? Saudara Anur Leonofna, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPU Maluku Barat Daya yang mulia. Koordinator Divisi Teknis. Teknis siap yang mulia. Nah. Siapa namanya Bapak? Aner Leonufna yang mulia. Oke. Jadi, oke Pak, terima kasih Pak. Jadi Terima mahkamah kasih yang mulia. nanti lain kali kalau bukan ketua atau ketua pun sesungguhnya juga pakai surat tugas. Apalagi menguasakan orang luar. Kalau meng-hire dari luar harus ada kuasa. Kalau internal cukup surat tugas. Ya, termasuk Bawaslu itu nanti diperhatikan. Ya, karena kami tidak mau ini sengketa-sengketa yang di dalamnya adalah sangat krusial, tarik-menarik kepentingan, sehingga kalau kami menerima orang atau pihak yang tidak jelas ya kami akan strict dan kami akan berlakukan dengan ketat. Silakan. Selanjutnya nomor 73 ya, supaya urut tadi saya agak confuse dengan 73 dulu, dari 38 terus 73. Silakan Siap, Pak, yang mulia. dalam waktu yang sama 15 menit. Terima kasih yang mulia. Saya akan bacakan pokok-pokok permohonan. Hal permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya nomor 3270 dianggap dibacakan. Yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi, permohonan prinsipal Nicholas John Kili-Kili sebagai calon bupati, Adesianus Orno sebagai calon wakil bupati. Satu, menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Kedudukan hukum pemohon dianggap dibacakan. Tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan. Pokok permohonan bahwa termohon telah mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya nomor 320 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya tertanggal 16 Desember 2020. Bahwa pada saat pleno KPU Maluku Barat Daya berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum
nomor 320 tentang penetapan rekapitulasi, maka ditetapkan pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara 13.244, pasangan calon nomor urut 2 28.210, pasangan calon nomor urut 3 5.156. Bahwa permohonan sebagai paslon nomor 1 dinyatakan memperoleh suara 13.244 suara, sedangkan paslon nomor 2 yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya atau petahana memperoleh suara 28.210, dan paslon nomor 3 memperoleh suara 5.156 sebagaimana rincian pada tabel di atas. Bahwa perolehan suara tersebut di atas terdapat selisih perolehan suara 14.966 yang ditetapkan termohon adalah tidak dapat diterima karena diwarnai kecurangan yang sangat serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh aparatur pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan termohon inkasu KPU Maluku Barat Daya dengan cara melibatkan aparatur sipil negara dari tingkat sekretaris daerah, kepala dinas perindak, kepala dinas perhubungan, kepala desa, para ASN, sekretaris camat. Bahwa selain itu terdapat pembagian uang di sejumlah tempat secara merata dan pembagian pakaian seragam sekolah, pembagian sembako berupa beras, minyak goreng, teh, susu, gula pasir, tepung terigu. Bahwa berdasarkan laporan model A3 dan rekaman percakapan Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya terungkap hal-hal di Desa Klis, Kecamatan Moa. Percakapan yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya, pertemuan yang dilakukan bersama staf Desa Klis bersama dengan pemangku adat dan para guru-guru Desa Klis di Desa Siota, Desa Nyama. Pertemuan tersebut terjadi pada hari Rabu jam 16.00 kurang lebih sampai jam 18.00 tanggal 2 Desember. Bahwa tujuan pertemuan dilakukan dengan Kepala Desa Klis untuk membagi insentif kepada staf desa bersama saniri atau tua-tua, mata rumah, dan kepala SOA, ketua kumpulan beberapa marga. Bahwa dalam pertemuan tersebut saudara Sekda menggunakan kesempatan untuk membicarakan kepentingan politik untuk mendukung paslon nomor 2. Bahwa selain itu juga terjadi intimidasi dan janji kepada masyarakat desa jika tidak memilih paslon nomor 2, program-program tidak akan didapatkan, baik yang sedang berjalan atau yang akan dijalankan. Bahwa berdasarkan laporan formulir model A3 tertangkap tangan pembagian bantuan sembako yang dilakukan pada masa tenang tanggal 7 Desember 2020 jam 10.02 waktu Indonesia Timur, terlapor Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindak. Laporan sebagaimana dimaksud sedang dalam proses di Bawaslu Maluku Barat Daya, bahwa bukti berupa daftar nama penerima bantuan sebanyak 250 orang, bukti P27. Bahwa berdasarkan laporan model A3 tentang intimidasi terhadap tenaga honorer di kantor Dinas Perhubungan MBD yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan 2 orang staf perhubungan pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020 dengan tujuan mengarahkan para honorer memilih paslon nomor 2. Jika tidak memilih paslon nomor 2, maka para honorer tidak akan dimasukkan lagi dalam SK honorer yang akan dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2020 mendatang. Bahwa adanya keterlibatan pegawai sekretaris camat Pulau Babar bersama Pak Demi Imuli, pegawai camat, dikawal 2 orang polisi pakai motor dan 1 mobil tentara pada malam hari jam 22 tanggal 8 Desember 2020. Mereka berkunjung ke posko-posko calon nomor 2 di semua desa Kecamatan Babar Barat.
bahwa berdasarkan laporan model A3 keterlibatan ASN dan kepala desa pada penjemputan paslon nomor 2 di Pulau Kisar, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan pada hari Rabu 11 November 2020. Laporan tersebut sampai saat ini belum ada kejelasan dari Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya. Bahwa dari skema politisi, izin yang mulia untuk skemanya dianggap telah dibacakan. Bahwa selain itu di Kecamatan Tepa terjadi pembagian seragam sekolah SD sebelum hari pencoblosan yang dilakukan oleh Saudara Milo, pengusaha di Tepa. Selain itu juga Saudara Milo menjanjikan akan dilakukan perbaikan rumah bila paslon nomor 2 menang. Bahwa berdasarkan postingan Facebook atas nama Jeff Pai dalam postingannya mengatakan laporan kegiatan kerja tim pemenang BTN Ari paslon nomor 2 petahana Kecamatan Hirea kepada Bupati terpilih yaitu paslon nomor 2 terungkap foto di rumah kediaman Bupati yaitu Sekretaris Camat Kecamatan Donahera dan Kepala Desa Rumkisar serta Kepala Desa Regoa. Para ASN ini datang melapor ke paslon nomor 2 bahwa tugas mereka untuk memenangkan paslon nomor 2 sudah selesai. Bahwa dengan adanya postingan para sikcam dan para kades yang datang melapor ke Bupati atau paslon petahana tersebut semakin membuat terang benderang keterlibatan ASN yang secara sistematis, terstruktur dan masif. Bahwa berdasarkan postingan di media Facebook atas nama Marcelo Oliver mengatakan sebelum Pilkada MBD selesai, Katong anak bagian umum Sekretaris Kantor Bupati MBD sudah menentukan siapa yang menang di Pilkada MBD. Nomor urut 02 itu Katong pilihan, lanjutkan. Bahwa berdasarkan 2 lembaga survei yaitu Lembaga Survei Riset Strategi Bedah Nusantara dan Lembaga Survei Parameter Konsultindo dalam presentasinya mengatakan bahwa pemohon pasti akan menang dalam pilkada. Selain itu, Lembaga Survei Parameter Konsultindo juga mempresentasikan netralitas ASN dan hasil survei mengatakan tidak yakin ASN bisa netral sebanyak 59%. Yang yakin 29%, tidak tahu 10%. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Yosef Leti di Kecamatan Damer, Desa Ulur, dalam rekaman video mengatakan bahwa Ketua KPU Maluku Barat Daya membagi-bagikan uang dan mengarahkan untuk memilih paslon nomor 2. Selain itu berdasarkan pernyataan saksi Harun Leti menyatakan mengetahui Ketua KPU Maluku Barat Daya membagikan uang kepada masyarakat Ili Desa Ulur yang bekerja jembatan dan mengarahkan untuk memilih calon nomor 2. Bahwa dengan adanya keterlibatan Ketua KPU Maluku Barat Daya yang mana sebagai penyelenggara dan seharusnya menjadi wasit tetapi ikut serta mensukseskan paslon nomor 2, maka patut diduga telah terjadi persekongkolan yang luar biasa antara Ketua KPU Maluku Barat Daya dengan paslon nomor 2. Tindakan ini sudah harus dianggap sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif untuk memenangkan paslon nomor 2. Bahwa berdasarkan keterangan Matius A. Mabaha pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 di Pulau Lirang, Desa Ustutun, Kecamatan Wetar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, telah terjadi kegiatan pembagian bantuan langsung tunai yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Maluku Barat Daya senilai Rp1.800.000. Bahwa berdasarkan pernyataan Kilion Yosri Maulafak bertempat di Ilwaki, Kecamatan Wetar tanggal 7 Desember 2020 jam 20 waktu Indonesia Timur, ada pengumuman untuk pembagian bansos pada tanggal 8 Desember 2020 jam 10 pagi yang diumumkan oleh Kepala Urusan Umum Pembagian Bansos dilakukan pada masa tenang. Bahwa berdasarkan pernyataan Benyamin Lelaudan, bukti foto-foto, ada pembagian sembako yang dilakukan oleh Camat Pulau Lakor dengan tujuan memenangkan paslon nomor 2. Bahwa berdasarkan keterangan Cornelis Rumahketi telah terjadi intimidasi dan ancaman dari Camat Wetang kepada masyarakat di desa kota kecil. Bahwa berdasarkan pernyataan Rifan Manat keterlibatan kepala desa yang secara masif dilakukan di beberapa desa di Kecamatan Leti dengan tujuan mengarahkan masyarakat memilih paslon nomor 2. Bahwa berdasarkan pernyataan Yonas
Paknia Niwewan bertempat di Desa Wulur, Kecamatan Damer, telah terjadi intimidasi terhadap saksi di kantor Camat Damer dan dilakukan oleh Camat Damer dengan tujuan memilih paslon nomor 2. Bahwa dari fakta-fakta laporan ke Panwas yang tentang adanya pelanggaran dilakukan oleh ASN, Sekda, Kepala Dinas, Camat, dan Kepala Desa telah membuktikan kalau pilkada di Maluku Barat Daya bukan hanya merugikan pemohon tetapi telah merugikan negara dengan mengkerdilkan negara melalui perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melalui politik uang, barang, sembako, serta intimidasi. Maka siapapun akan melawan petahana pasti tidak akan mampu menang jika hanya mengandalkan visi misi dan kedekatan emosional masyarakat. Bahwa politik uang dan barang serta politisasi birokrasi dan keterlibatan Ketua KPU Maluku Barat Daya merupakan satu rangkaian kerjasama untuk memenangkan calon petahana. Satu rangkaian ini sudah barang tentu akan diikuti dengan pembagian uang, sembako, BLT, janji-janji program pemerintah, dan intimidasi. Hal tersebut terungkap dalam video-video serta rekaman dan pengakuan warga. Bahwa kedaulatan rakyat tidak cukup hanya melibatkan peran serta masyarakat dalam memilih calon pemimpin, tetapi kedaulatan rakyat atas pilihannya sangat ditentukan oleh KPU yang mampu bersikap jujur dan adil. Maka hak kita sebagai warga negara adalah mengikuti pemilihan dan juga tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah memastikan bahwa pilkada adalah wujud kedaulatan rakyat, bukan alat bagi praktek-praktek manipulasi. Iya, selebihnya jangan dibacakan, Pak. Siap Yang Mulia. Bisa langsung petitum. Karena selebihnya bukan lagi fakta, hanya semacam tambahan wawasan untuk. Siap Yang Mulia. Oke, petitum, Pak. Ini sudah mau selesai Yang Mulia. Bahwa tindakan ini dilakukan oleh pejabat aparatur sipil negara dan Ketua KPU Maluku Barat Daya untuk memenangkan paslon petahana telah merusak keadilan dan demokrasi. Petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 320, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melakukan pemilihan ulang pada kecamatan-kecamatan sebagaimana diuraikan pada tabel 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum Urbanus Mamu SH.MH. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Sekian. Enggak ada rekomendasi dari Bawaslu? Tidak ada ya, Pak? Untuk DKPP dalam proses Yang Mulia. Dalam proses. Tapi kalau rekomendasi ketika berproses di kontestasi pemilihan tidak ada ya? Untuk di Bawaslu Eli kita sudah masukkan 2 surat. Tetapi sampai saat ini belum ada jawaban. Oke, termohon 73 nanti direspon, dijawab melalui jawaban apa yang didalilkan oleh pemohon tadi. Demikian juga Bawaslu, nanti dijelaskan apa yang terjadi yang sebenarnya. Kemudian dalam permohonan ini ada pihak terkait nomor 3 dari Benyamin Thomas. Oh ya. Ini Pak Benyamin ini ST atau SH? ST, Sarjana Teknik. Oh. Di situ ada 2 salah ketik, nanti dicek ya, Pak. ST Sarjana Teknik ya. Oke, permohonan dari Pak Benyamin Thomas Noah. Ini bukan Noah itu ya. ST dan Dr. Andes Agustinus Lekwardai Kili-kili. Permohonannya diterima untuk menjadi pihak terkait. Nanti supaya bergabung pada persidangan yang akan dijadwalkan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Tulis Pak, nanti acaranya adalah menerima dan mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu. Kemudian
membawa bukti-bukti yang diserahkan pada awal persidangan kalau memang ada bukti yang akan diserahkan. Pemberitahuan ini juga bagian dari panggilan sidang untuk jadwal yang telah ditentukan tersebut dan merupakan pemberitahuan resmi sah, sehingga ketika nanti pada jadwal tersebut seandainya mahkamah tidak tidak ada panggilan yang tidak sampai ke saudara-saudara, maka tidak ada alasan untuk tidak hadir. Baik, kemudian saya kembalikan ke Pak Ketua Panel dan Pak Daniel, mungkin ada sesuatu yang akan di... Baik, terima kasih Yang Mulia. Pak Daniel, ada klarifikasi? Baik, terima kasih Yang Mulia. Pemohon, ini saya mau konfirmasi, prinsipal Anda Pak Desianus Orno ya, ini di dalam identitasnya adalah pegawai negeri. Apakah masih pegawai negeri atau sudah mundur? Siap Yang Mulia, sudah mundur, cuma karena KTP itu belum dirubah, jadi tetap kita pakai berdasarkan KTP Yang Mulia. Oh, oke. Ini soalnya tertulis ini masih pegawai negeri. Kemudian pihak terkait ini tadi saya cermati dalam permohonan, ini juga penulisan nama tadi sudah diklarifikasi oleh Yang Mulia soal gelar itu, dan juga di sini untuk menanggapi permohonan dari Pak Nikolas ya. Siap Yang Mulia. Tapi tertulis ini Nikalas. Ini nama ini sangat penting dalam beracara ya. Nanti tolong dicermati. Nikolas atau Nikalas. Hanya itu saja. Nikolas Yang Mulia. Gimana? Nikolas Yang Mulia. Iya, soalnya tertulis ini Nikalas. Oh, itu mungkin. Coba dicermati di dalam permohonan ke MK tanggal 18 Januari. Yang halaman depannya ya. Baik, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sekarang kita sahkan dulu alat bukti untuk perkara nomor 73. Berdasarkan daftar alat bukti, Anda memiliki bukti P1 sampai dengan P53. Betul ya? Benar Yang Mulia. Baik, ada beberapa catatan. Pertama, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P19, P44 itu belum ada buktinya. Belum ada bukti fisik ya, belum diserahkan. Kemudian untuk P15, antara bukti fisik dengan daftar alat bukti itu tidak sinkron, ya, tidak sesuai. Lain yang ada di daftar alat bukti, bukti fisiknya lain gitu ya. Tolong nanti disinkronkan, berhubungan langsung atau berkomunikasi dengan kami melalui bagian kepanitraan, ya. Kemudian soft file permohonan awal juga belum masuk ya, soft filenya belum, nanti dimasukkan. Kemudian soft file perbaikan permohonan juga belum masuk. Demikian juga dengan daftar alat bukti, soft filenya sampai sekarang belum kami terima, ya. Diserahkan dalam bentuk Word ya. Dipahami? Siap Yang Mulia. Izin mohon bicara Yang Mulia. Bukti kami sudah masukkan Yang Mulia. Ya, yang disebutkan oleh Yang Mulia secara fisik waktu itu di cross check sama panitera langsung. Jadi satu asli, dua fotokopi. Semua sudah dilegis Yang Mulia. Menyangkut soft copy juga kami serahkan dalam bentuk flash yang dilegis, kertasnya dilegis. Kami serahkan juga Yang Mulia.
Tapi kalau memang Ya, kami sudah verifikasi dan ternyata hasil verifikasi belum ketemu. Ya, kalau Anda merasa sudah memasukkan tetapi hasil verifikasi belum kami temukan, nanti kita akan cari kembali. Tetapi untuk saat ini kita belum bisa mensahkan ya yang bermasalah itu. siap Yang Mulia. P8, P10, P11, 12, 13, 14, 19, 44 dan 15 itu belum kita sahkan ya. Siap Kita Yang Mulia. sahkan bukti saudara dulu P1 sampai P55 kecuali yang masih bermasalah itu. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali ke Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Untuk 73 mungkin sudah selesai ya. Ini pemohon dan pihak terkait yang Kili-Kili ini masih keluarga sebenarnya atau hanya satu daerah? Yang Mulia, saya kebetulan orang Flores jadi saya tidak terlalu ini. Tapi kalau dari marga biasanya masih satu keluarga Yang Mulia. Enggak, artinya Anda kan diberi kuasa meskipun beda daerah, hubungan hukum itu kan kemudian kan muncul. Kan bisa kan bicarakan dari hati ke hati untuk penyelesaian secara di MK juga sama, di peradilan umum Pak. Perkara itu di tengah kalau ada perdamaian selesai, tutup, nggak usah dilanjutkan kan bisa. Dan dengan penyelesaian semua akan win-win solution dan akan menjadikan daerah itu lebih kondusif ketika daripada kalau perkara itu berlanjut terus sampai ada putusan. Itu hanya message saja, silahkan nanti kan sesama lawyer bisa saling diskusi untuk apa sih ini, kalau pilihan-pilihan saja Pak. Oke. Siap Yang Mulia. Nomor Terima kasih. 73 sudah selesai dan dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan baik pemohon, termohon, Bawaslu dan pihak terkait.